sidang saksi ahli harusnya kita hadirkan tadi dari pihak pendelit. Namun hari ini ternyata yang bersangkutan saksi ahli tidak bisa hadir lantaran beliau masih dirawat di rumah sakit, sehingga persidangan ditunda ke minggu depan. Nah, itu mengenai keberadaan saksi ahli perdata ya. Akan tetapi ada yang lebih krusial daripada itu, supaya juga pemerintah dan pemerhati maupun stakeholder yang terkait akan nasib daripada usaha mendongkrak perekonomian restoran yang menghidupi banyak nih karyawan, mereka perwakilan di sini, dan juga mereka juga punya tanggung jawab di rumah tangga masing-masing, dan mungkin anaknya sekolah atau apa, atau orang tuanya gitu ya. Kasihan juga kalau sampai mereka juga tidak dapat pekerjaan. Maka kita tetap menghidupkan restoran ini supaya tetap buka, supaya mereka juga bisa menyambung hidup. Kalau mencari keuntungan, saya kira untuk sekarang nggak bisa lagi diprediksikan, karena pengeluaran atau budget daripada restoran ini sudah di luar ekspektasi yang ada, lantaran listrik diputus sudah bertahun-tahun, sehingga menggunakan solar. Bahan solar juga kita beli resmi, cukup mahal. Dengan demikian, itu pun solar juga dihalang-halangi masuk oleh si pihak pengembang itu. Jadi sampai sekarang ini sudah lebih dari 2 tahun ini, Golden Leap dan karyawannya juga diintimidasi terus oleh mereka. Nah, jadi tidak diberikan kenyamanan, ketenangan. Padahal di sini semua ini berkeringat-keringat bekerja semua ya. Nah, kasihan juga ownernya, siang malam jadi stres. Tapi saya percaya dengan kekuatan semangat karyawan dan doa-doa keluarga semua, ya jadilan pasti hadir. Jadi mohon juga kepada publik, terutama rekan-rekan pers, wartawan, supaya lebih objektif untuk mengangkat dan mempublikasikan serta meminta narasumbernya yang jelas. Jadi supaya tidak ada fitnah. Bahwa di sini saya juga melarang tidak ada fitnah, tidak boleh memfitnah orang. Tapi apapun yang terjadi, apa yang sebenarnya terjadi, silahkan bukakan. Semua dipertanggungjawabkan, begitu kira-kira. Karena kami juga bertanggung jawab nih untuk kehidupan karyawan. Mereka tahu sendiri karyawan ini kan pulang juga malam, ya. Tapi masih dapat gangguan, solar diancam. Nah, itulah ciri khas dari PT Persada Gading Elok. Entah dari mana dapat doktrinnya seperti itu. Oke. Jauh dari peri kemanusiaan. Begini, untuk karyawan itu kan secara psikologis mereka kan jadi setengah mati kerja ya. Yang tadinya mereka tidak perlu memikul beban berat, seperti gas itu, gas ke sini kan dari bawah itu kan bukan 50 kilo, lebih. Bayangkan itu kalau sampai membawa gas lebih dari 5 tabung yang gede-gede gitu kan, karena eskalatornya untuk lift barang itu nggak ada. Mau tidak mau dengan tenaga mereka semampunya. Ya kalau mereka lagi sempurna tidur ada tenaga. Kalau kurang tidur, giliran ini datang gas, ya kan mereka bisa di tangga itu bisa tertimpa itu. Nah itu risiko. Nah itulah salah satu dari bagian intimidasi yang mereka lakukan, yang seharusnya mereka tidak perlu menerima itu. Jadi karena udah terjadi seperti itu ya kita harus memperjuangkan. Untuk Golden Leap ya sampai sekarang itu tadi sama. Komplemen parkir juga kan sudah tidak ada. Jadi dulu Golden Leap pindah ke sini bukan karena semata-mata mengharapkan ada keuntungan, yang lebih tidak. Sebenarnya keuntungan jauh dulu di luar sana. Cuman persoalan parkir. Parkir di sana memang agak sempit. Kalau di sini mau agak lega parkirnya. Untuk karyawan juga kan kalau bawa motor, bawa apa bisa nyimpen. Kalau sekarang nggak bisa. Itu tadi lengkap semua. Jadi kata mereka awalnya bahwa solar itu datangnya tidak jelas. Kita buktikan, kita beli dari yang benar. Kita beli dari Pertamina. Nah, diangkut ke sini. Resmi kita beli. Akan tetapi kan mobil Pertamina kemarin nggak bisa masuk. Akhirnya kan disambung dengan mobil yang kecil, pakai drum. Nah, terus itu ada gejolak. Mereka halangi, dihadang. Nah, ya kita lawan. Terus kemudian
adalah sikap mereka yang lentur. Dikala kita tidak ada di sini, pengirim solar datang, seperti tadi pagi kita di persidangan, ya kan? Bapaknya solar datang, tadi juga benturan lagi, gitu. Kita datang, baru kita atasi. Jadi selalu ada perseteruan itu masalah yang gitu-gitu. Jadi mereka ciptakan aja apa aja yang hal-hal kecil untuk membuat kita tidak nyaman, gitu kira-kira. Kita punya surat jalan, kita pembelian dari yang resmi. Resmi ini kita beli, harganya juga bukan harga subsidi, bukan. Gitu. Ya. Oh, mereka bilang nggak ada izin penggunaan genset. Padahal izin genset kita dari dahulu kala sudah ada. Ini dari PT Persada Gading Elok, yang mana adalah perusahaan pengelola gedung KTC. Nah, ini dari manajemen yang dulu sebelum mereka. Kalau sekarang kan manajemen yang baru nih, ya kan, yang memiliki sifat-sifat arogansi dan intimidatif. Dan segala rupa perizinan itu sudah kita peroleh sejak dahulu kala. Dan perlu diingat, ini kan restoran internasional ya, jadi segala perizinan itu ya paling utama. Itu. Saya sangat keberatan karena itu bukan kewenangan mereka. Lagian itu genset bukan genset dia, ya. Itu kita punya genset, punya pendelik, bukan punya dia. Jadi siapapun yang mengganggu yang bukan milik barang dia, ya pasti ada perlawanan. Nah, oleh karena itu, ya saya minta mereka juga lebih menghormati proses hukum yang ada sekarang berjalan, ya, di pengadilan. Nah, karena apa? Mereka sudah memproses hukum kita ke Polda Metro, kita buktikan SP3. Sekarang mereka gugat kita di perdata, kita hadapi, kita jawab, kita rekompensi gugat balik, kan gitu. Nah, ya faktanya ya mereka mungkin seperti di sidang terbuka untuk umum, ya rekan-rekan dari wartawan juga dan pengunjung juga tahu, tentu punya penilaian kan. Yang jelas mereka itu mengajukan keberatannya ke pengadilan Jakarta Utara itu tanpa dilengkapi, tanpa didasari dengan bukti-bukti asli dan peristiwa hukum yang mengada-ngada. Itu yang terjadi. Memang betapa sulitnya mencari keadilan di Republik kita ini sekarang, ya, sangat sulit. Jadi ini juga supaya didengar juga oleh para pendekar-pendekar pemerintah yang katanya setia terhadap negara Indonesia, terhadap Pancasila. Nah, coba bapak-bapak pemerintah itu sayangilah mereka-mereka ini yang harus dilindungi. Mereka ini bukan mencari kaya, tapi untuk mempertahankan kehidupan yang sejahtera melalui usahanya bekerja di sini. Nah, terus kita juga sekarang prosedur hukum kita tempuh. Kita sudah melaporkan semua ini ke kepolisian. Tapi kepolisian sendiri sampai sekarang entah apa yang terjadi kita nggak tahu, sudah bertahun-tahun tidak diproses, ya kan? Nah, apakah memang harus pakai duit lagi? Nah, ini nih sekarang jadi kesulitan masyarakat. Kok saya kehilangan kelinci malah ikut sapi hilang, kan begitu nih. Nah, ya tolong ini disikapi gitu loh. Apakah memang harus diberhentikan ini karyawan hanya mengurus satu laporan polisi? Ya kan betapa banyaknya kerugian. Gitu. Jadi kalau sampai berhenti saya bawa mereka untuk menanyakan bagaimana laporan kami, Pak Kapolri, Pak Kapolda, Pak Kapolres. Apakah zamannya sekarang begitu lagi? Ya cobalah. Ini yang saya bilang tadi, kalau memang negara ini negara hukum, ya proses hukum yang ada, para penegak hukum yang punya kewenangan, punya kompetensi untuk itu, ya tolong. Di proses kita pun juga kooperatif, seperti yang tadi awal saya bilang, kami juga mereka laporkan ke Polda Metro, ya kan? Ya saya kooperatif semua, dan saya bawa, saya juga dipanggil, saya bawa, ini buktinya, ya kan? Nah, percepat kalau memang kita terbukti silahkan tindak. Nah, kenyataannya kan tidak ada bukti untuk itu, maka SP3. Gitu. Laporan kami sebelumnya udah 3 sampai sekarang itu. Ya maju mundur gitu loh. Itu yang perlu
ya kalian juga harus dilakukan lah sosial kontrol itu juga ke sana, ada apa kendalanya. Nah, saya udah bersurat memang 1 minggu yang lalu ke Kapolres, udah bersurat. Bahkan kejadian yang tadi yang saudara tanyakan itu, penghadangan solar itu juga saya antisipasi dengan Kapolres maupun Kasat Intel. Pas kejadian malam hari mereka menghadang, memang saya telepon Polres, datang sih, datang. Nah, perhatikan juga kalau itu ya. Namun ini bagian penyidikan ini kan bagian di reserse ya, nah, di reskrimum. Nah itu sampai sekarang tidak ada pergerakan, apa namanya, kejelasannya. Kalau memang tidak terbukti ya hentikan aja dulu, nggak apa-apa, itu kan supaya kita tahu. Jadi pihak sana juga kan jelas reaksinya macam apa gitu. Jadi kalau sekarang ini kelihatannya jadi kayak sandiwara gitu kan. Nah, ya kita tidak mau lagi bersandiwara seperti itu gitu. Kita maunya yang fakta aja lah gitu. Kasihan Republik ini terlalu banyak panggung sandiwaranya ya.